Di padang yang tenang, seorang pemuda sederhana menjaga domba-domba ayahnya. Namanya Daud. Ia bukan prajurit, bukan kesatria, hanya seorang gembala. Namun dari tempat sepi inilah hatinya ditempa. Dengan lembut ia memainkan kecapi, tetapi juga siap mengayunkan tongkatnya bila ada bahaya. Ketika singa atau beruang datang menerkam, Daud tidak gentar. Dengan tangan kecilnya, ia melawan dan mengalahkan mereka. Iman dan keberanian tumbuh di tengah padang rumput, jauh dari sorak-sorai peperangan. Namun di suatu hari, lembah Ela menjadi saksi pertempuran besar. Bangsa Israel dan bangsa Filistin berhadap-hadapan. Di bukit sebelah sini, tentara Israel gemetar. Di bukit seberang, Filistin berdiri penuh percaya diri. Dari barisan Filistin muncullah seorang raksasa bernama Goliat. Tingginya hampir 3 meter, bersenjata lengkap, berteriak lantang, "Pilihlah seorang yang berani melawanku." Hari demi hari ia menghina Israel, menghina Allah yang hidup. Tidak ada yang berani maju. Pada saat itu, Daud datang hanya untuk mengantarkan bekal bagi kakak-kakaknya. Namun ketika ia mendengar tantangan Goliat, hatinya bergejolak. Ia tak bisa tinggal diam. Sementara tentara gemetar, Daud berseru, "Siapa orang Filistin ini sehingga ia berani menghina tentara Allah yang hidup? Aku akan melawannya." Raja Saul memandangnya ragu. "Kau masih muda, dia seorang prajurit berpengalaman." Tetapi Daud menjawab dengan mantap, "Tuhan yang menyelamatkanku dari singa dan beruang, dialah yang akan menyelamatkanku dari orang ini." Saul memberi Daud baju zirah dan pedang. Namun Daud menanggalkannya. "Aku tidak terbiasa dengan ini," katanya. Ia hanya mengambil tongkat, ketapel, dan 5 batu licin dari sungai. Seorang gembala kecil berjalan sendirian ke tengah lembah. Di seberangnya, Goliat mendekat, besar bagai gunung, bersenjata lengkap. 2 pasukan terdiam menyaksikan kontras yang tak masuk akal. Seorang anak menghadapi seorang raksasa. Goliat mengejek, "Apakah aku anjing sehingga engkau datang dengan tongkat? Aku akan memberimu kepada burung-burung di udara." Namun Daud menjawab dengan suara lantang, "Engkau datang dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah Israel yang engkau hina itu." Ketika Goliat maju, Daud berlari cepat. Ia merojok kantong, mengambil sebuah batu, meletakkannya di ketapel, lalu memutar, dan wus! Batu itu melesat seperti kilat, tepat di dahi Goliat. Raksasa itu terhuyang, matanya terbelalak, dan dengan gemuruh besar ia jatuh mencium tanah. Tentara Filistin terperanjat, Israel bersorak. Daud berlari, mengambil pedang Goliat sendiri dan menebas kepalanya. Hari itu, seorang gembala kecil mengalahkan raksasa yang menakutkan. Dan lembah Ela menjadi saksi bahwa kemenangan sejati bukan ditentukan oleh kekuatan, melainkan oleh iman kepada Allah yang hidup.